Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Jumpa lagi bersama Bu Resti di channel ini. Dan kali ini Bu Resti akan berbagi informasi seputar pecahan. Mari kita mengenal pecahan dan macam-macam pecahan. Untuk itu, simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Kemudian aktifkan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, untuk mengenal konsep pecahan melalui benda konkret, kita lihat gambar berikut ini. Ada apel, dibelah menjadi 2, lalu menjadi 4. Kemudian ada tomat, juga dibelah menjadi 2 dan menjadi 6. Ada telur yang dibelah menjadi 2. Jadi, apa itu pecahan? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah sebuah pizza. Ibu membeli 1 buah pizza, kemudian pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada anaknya. Berapa bagian untuk masing-masing anak? Coba perhatikan gambar berikut. Sebuah pizza mula-mula utuh, kemudian dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan pula 2 bagian pizza yang sudah dipotong. 1 bagian dari pizza yang dipotong disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah, dan ditulis 1/2. Sedangkan jika bagian kedua dari pizza tersebut dipotong lagi menjadi 2, maka dari sebuah pizza tersebut akan diperoleh 4 bagian pizza yang sama. 1 bagian pizza dari 4 bagian yang sama disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi adalah setiap anak mendapatkan pizza 1/4 bagian. Nah, dari penjelasan itu kita tahu bilangan 1/2 dan 1/4, kedua bilangan tersebutlah yang disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Jadi, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Nah, sebelum Bu Resti menjelaskan macam-macam pecahan, kita lihat dulu penulisan dan pembacaan pecahan berikut. Yang pertama, 1/2. Dinamakan pecahan biasa, dibaca setengah, 1/2 atau 1/2. Yang kedua, 4/2/3. Pecahan campuran, dibaca 4/2/3. Kemudian 0,75 adalah pecahan desimal, dibaca 0,75. Kemudian ada 20%, pecahan persen dan dibaca 20%. Baik, berarti jelaskan satu persatu. Oke, dimulai dari pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari angka pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/4, 2/4, 3/4, 2/6, 3/6, dan 5/6 seperti gambar. Kemudian ada pecahan campuran, merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 1/2/5. Nah, berikut ini adalah pecahan desimal, yaitu pecahan yang diberi tanda koma. Contohnya 0,5, 1,25, dan 2,75. Yang terakhir ada pecahan persen, merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. 5% artinya 5/100, 30% 30/100, 75% 75/100. Oke, selanjutnya Bu Resti akan mengubah bentuk pecahan. Yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, kemudian mencari sisanya. Kita bisa membaginya langsung dengan cara biasa, kemudian sisa pembagian tersebut ditulis dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya,
7/3. Langsung saja kita bagi 7 bagi 3. Sama dengan 2. Masih bersisa 1. Maka kita tulis 2 1/3. 2 hasil pembagian, 1 sisanya, dan penyebutnya tetap kita tuliskan 3. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Nah, sekarang kebalikannya, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Juga kebalikan, kalau tadi pecahan biasa menjadi campuran kita bagikan, sekarang kita tinggal mengalihkan bilangan bulat kali penyebut, kemudian ditambah pembilang. Contohnya, 5 1/4 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 21/4. Jadi 5 1/4 sama dengan 21/4. Nah, berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi 10, 100, atau 1000. Pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama agar penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Sebelumnya, tentu kita harus paham dulu konsep persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Konsep persepuluhan, satu angka di belakang koma. Perseratusan ada 2 angka di belakang koma, dan perseribuan ada 3 angka di belakang koma. Oke, kita akan mengubah. Jika penyebut 2, kalikan dengan 5. Jika penyebutnya 5, kita kalikan dengan 2. Jika penyebutnya 4, kalikan 25. Jika penyebutnya 8, kita kalikan dengan 125. Yang penting penyebutnya harus per 10 atau per 100 atau bisa juga per 1000. Kita lihat contohnya. Yang pertama 1/2. 1/2 bisa kita jadikan per 10. Jadi sama-sama kita kalikan 5. Pembilang kita kalikan 5, penyebut juga kita kalikan 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, 5/10, satu angka di belakang koma, jadi 0,5. Kemudian ada 3/5. 3/5 sama angka 5 bisa dijadikan per 10, jadi kita bisa kalikan dengan 2, sama-sama dikali 2. Pembilang dikali 2 dan penyebut juga dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10, maka didapat 0,6. Per 10 ada satu angka di belakang koma. Berikutnya ada 3/4. Angka 4 bisa kita jadikan per 100 dengan cara mengalihkan dengan angka 25. Sama-sama kita kalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Per 100 artinya 2 angka di belakang koma, jadi 0,75. Dan yang terakhir ada 5/8 contohnya. 5/8 tidak mungkin kita jadikan 100, maka kita jadikan per 1000. Dikali dengan 125. 5 kali 125, 8 kali 125. 625 per 1000. Per 1000, 0 dan ada 3 angka di belakang koma. Jadi 0,625. Dan terakhir kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Bisa dengan 2 cara. Yang pertama kita bisa jadikan penyebutnya per 100 sama seperti pecahan desimal tadi. Karena apa? Karena pecahan persen adalah pecahan per 100. Dengan cara mengalihkan dengan angka yang sama. Kemudian cara yang kedua adalah langsung mengalihkannya dengan 100%. Contohnya 1/2. 1/2 kali 100%. 1 kali 100 sama dengan 100. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 100/2.
100 per 2 artinya 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi 1 per 2 sama dengan 50%. Kemudian 3 per 5. 3 per 5 kali 100%. Jadinya 300 per 5. 300 bagi 5 sama dengan 60. Jadi 3 per 5 sama dengan 60%. Nah, sudah paham ya? Itu tadi perkenalan kita terhadap pecahan. Selanjutnya, di video berikutnya Bu Resti akan membahas operasi hitung pada pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Simak terus video-video Bu Resti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.